Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam materi manajemen komunikasi proyek, di mana pentingnya kita mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik, ya. Di mana ancaman terbesar untuk banyak proyek merupakan kegagalan untuk berkomunikasi, di mana budaya kita ini tidak menempatkan profesional TI sebagai komunikator yang baik. Bahkan di beberapa penelitian menunjukkan bahwa profesional TI harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk berhasil di posisi mereka. Keterampilan lisan yang kuat ini adalah kunci dalam kemajuan karir bagi profesional TI. Definisi dari manajemen komunikasi proyek ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Ya, artinya ada beberapa proses manajemen di mana informasi ini atau informasi yang penting ini harus diberikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, sehingga umpan baliknya atau laporan yang sesuai ini bisa bermanfaat tentunya bagi proses manajemen atau bagi para pemangku kepentingan yang dibutuhkan pada pelaksanaan proyek, ya. Jadi manajemen komunikasi ini harus bisa menjamin bahwa informasi ini harus tersampaikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat, ya. Maka dari itu kita perlu mempelajari bagaimana pentingnya mempelajari komunikasi yang baik, ya, karena orang-orang teknologi informasi, orang-orang di bidang IT ini terkenal dengan memiliki kemampuan komunikasi yang rendah, ya. Tahapan manajemen komunikasi yang pertama adalah perencanaan komunikasi. Ini menentukan informasi dan komunikasi dari kebutuhan para pemangku kepentingan. Lalu distribusi informasi, membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Pelaporan kinerja, pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja, termasuk laporan, proses pengukuran dan perencanaan. Mengelola stakeholder, ini mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek dan untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap perencanaan komunikasi ini adalah proses yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah proyek, mengingat seringnya kegagalan proyek ini juga terkait dengan kegagalan di bidang komunikasi, ya. Jadi pada tahap perencanaan komunikasi kita juga membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek sehingga membantu dalam proses perencanaan komunikasi. Isi dari rencana manajemen komunikasi yang pertama adalah kebutuhan komunikasi stakeholder. Lalu informasi yang akan dikomunikasikan termasuk formatnya seperti apa, apakah dalam bentuk hard copy, email, atau lain sebagainya. Lalu konten isinya apa dan rinciannya seperti apa. Lalu orang-orang yang akan menerima informasi dan yang akan menghasilkan informasi. Lalu metode atau teknologi yang disarankan untuk menyampaikan informasi tersebut. Lalu frekuensi atau jadwal untuk menghasilkan informasi. Apakah informasi ini akan diberikan secara mingguan atau setiap tanggal 1 atau setiap tanggal berapa. Nah, ini misalkan seperti itu. Lalu metode untuk mendapatkan informasi, misalkan memo dalam bentuk email, telepon, ya. Lalu metode untuk memperbaharui rencana manajemen komunikasi apabila tidak sejalan dengan kemajuan dan pembangunan proyek. Ini tentunya harus ada pembaruan rencana. Lalu metode untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan di level bawah. Dan tidak lupa juga harus dimasukkan dalam rencana manajemen komunikasi ini adalah daftar istilah atau terminologi, ya, supaya istilah-istilah asing yang mungkin tidak semua stakeholder paham ini bisa mengerti dengan menyiapkan daftar istilah yang sudah kita sediakan dalam rencana manajemen komunikasi.
Di sini contohnya ya, jadi dari stakeholder ya, ini masing-masing kita harus sudah menyiapkan dokumennya seperti apa, dalam format apa, lalu kontak person yang bertanggung jawabnya siapa, lalu periode pelaporannya kapan ya. Kalau dari stakeholdernya customer management, di sini contohnya dokumennya adalah monthly status report, berarti bulanan ya dilaporkannya. Ini format dokumennya dalam bentuk hard copy. Di sini yang bertanggung jawab contohnya adalah Tina N dan Tom Silva. Untuk pelaporannya ini adalah first of month ya, di setiap awal bulan. Lalu untuk stakeholder dari staff bisnis, ini juga sama, monthly status report. Dokumen formatnya juga dalam bentuk hard copy, ada penanggung jawabnya ya. Pelaporannya juga setiap awal bulan. Kalau dari segi staf teknik, ini monthly status report juga. Nah, bedanya dokumen format ini dalam bentuk email ya. Kalau dari internal management sama ya, monthly status report juga. Ini tapi dia dalam bentuk hard copy. Kalau dari internal business dan staf teknik, ini berbeda di dokumen formatnya. Ini dalam bentuk internet ya. Lalu kalau dari subkontraktor trainingnya, ini nama dokumennya adalah training plan dan dalam bentuk hard copy. Kalau dari subkontraktor software, ini nama dokumennya adalah software implementation plan. Nomor dokumennya dalam bentuk email. Selanjutnya adalah distribusi informasi, di mana mendapatkan informasi yang tepat untuk orang yang tepat pada waktu yang tepat ya, dan dalam format yang berguna itu sama pentingnya dengan mengembangkan informasi. Pertimbangan penting ini termasuk diantaranya adalah kita menggunakan teknologinya untuk meningkatkan distribusi informasi. Teknologi apa yang nantinya akan dipakai ya. Lalu ada dua metode, apakah kita mau pakai metode formal atau informal untuk mendistribusikan informasi tersebut. Isu penting dalam distribusi informasi yaitu penggunaan teknologi. Jadi teknologi apa yang akan kita digunakan? Apakah kita mau menggunakan cara formal atau informal? Ya, penanganan informasi yang sangat penting ini agar dapat didistribusikan dengan efektif dan tepat waktu. Lalu pilihlah media yang cocok untuk berkomunikasi. Ya. Lalu pemahaman akan teknik komunikasi individual atau berkelompok. Karena tentunya berbeda ketika kita berkomunikasi secara individual atau ketika kita berkomunikasi di dalam sebuah forum atau kelompok-kelompok. Lalu teknik menyampaikan berita buruk. Ya, jadi kita harus tahu juga nih bagaimana sih teknik menyampaikan berita buruk supaya tidak menimbulkan kepanikan, kericuhan ketika proyek sudah berlangsung. Lalu yang terakhir adalah pengaturan jalur komunikasi. Selanjutnya adalah pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja ini membuat stakeholder mendapatkan informasi tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Ya, ini bisa menggunakan laporan status, di mana laporan status ini menjelaskan di mana proyek berdiri di titik tertentu dalam waktu tertentu. Lalu laporan kemajuan menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh tim proyek selama kurun waktu tertentu atau progresnya. Lalu perakiraan, memperkirakan status dan kemajuan proyek di masa depan berdasarkan informasi terakhir dan tren yang sedang terjadi. Tahap selanjutnya adalah mengelola stakeholder. Ya, di mana peran manajer proyek ini sangat penting di sini, yaitu harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Ya, perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Dua alat penting yang bisa dipakai, ini kita bisa menggunakan matriks manajemen harapan dan catatan isu. Di sini ada contoh matriks manajemen harapan ya. Jadi di dalam matriks manajemen harapan ini kita punya measure of success ya, ukuran keberhasilannya, lalu prioritasnya, lalu harapannya dan pedoman yang digunakan. Di sini kita menggunakan untuk ukuran keberhasilannya itu menggunakan keberhasilan proyek ya, ada scope, time dan cost.
Dimana untuk prioritasnya time itu nomor 1, scope itu ya, cakupan itu nomor 2, dan cost itu nomor 3 ya. Dimana pada tahap ukuran keberhasilan di scope ya, ekspektasinya harus seperti apa ya. Dimana di sini untuk pernyataan ruang lingkupnya harus jelas ya. Lalu ada untuk persyaratan wajib dan juga persyaratan opsional ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan terlebih dahulu ya. Jadi harus mendahulukan untuk persyaratan wajibnya dan baru persyaratan opsionalnya. Nah, guideline-nya dari mana? Guideline-nya ini berfokus pada pertemuan-pertemuan tentang persyaratan wajib sebelum persyaratan opsionalnya. Nah, kalau dari segi waktu ya, ekspektasinya ini ya tidak ada untuk project completion date-nya ya, jadi tidak boleh mundur seperti itu ya. Jadi semua deadline harus sesuai dengan schedule. Nah, ini yang sulit ya. Jadi kita sudah ada schedule. Nah, schedule ini harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi sesuai dengan project completion date atau selesainya sebuah proyek. Waktunya harus pas, tidak boleh lebih ya. Lalu untuk guideline-nya ini adalah dari project sponsor dan manajer programnya. Ya, ini harus banyak memberikan alert ya, warning ya terhadap beberapa isu yang nantinya mungkin akan mempengaruhi dari tujuan sebuah proyek tersebut ya. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, ini adalah cost ya. Jadi proyek ini adalah penting dalam sebuah organisasi ya. Jika kita bisa memproyeksikan pengeluarannya ini ya, maka kita tidak perlu mengeluarkan dana yang berlebih ya. Artinya ekspektasinya dana ini ya untuk yang cost ini harus tidak boleh lewat dari budgetnya. Apalagi kalau kita membahas biaya proyek, ini adalah salah satu yang sangat penting atau krusial ya. Lalu guideline-nya dari mana ya? Karena biaya ini sangat penting ya, maka kita harus lihat dari schedule meetingnya dan jangkauan scope dari si goal proyek tersebut ya. Ini kita bisa ambil untuk guideline-nya dari meeting schedule. Biasanya ini sudah ada di schedule proyek ya, bahkan sudah terencana, sudah rapi untuk perincian anggaran biayanya berapa ya. Ini sama seperti yang ada di timeline schedule. Untuk timeline biaya ini juga biasanya sudah ada goalnya tersendiri ya. Selanjutnya adalah catatan isu ya. Di sini catatan isu, misalkan ada beberapa isu penting yang terjadi dalam sebuah pelaksanaan proyek ya. Di sini misalkan isu yang pertama, di sini untuk server ya terjadi peningkatan biaya 10% dari yang sudah direncanakan ya. Nah, lalu impact-nya bagaimana terhadap proyek? Nah, impact-nya adalah terjadinya peningkatan biaya proyek. Nah, kalau sudah terjadi peningkatan biaya proyek bagaimana? Tentunya harus ada tindakan yang harus dilakukan ya. Jadi ada yang melaporkan, lalu ada yang menyetujuinya siapa, tanggal berapa ya, statusnya bagaimana ya. Nah, di sini komennya bagaimana? Nah, komennya di sini ternyata untuk sponsor ini menyetujui untuk menambahkan atau menyediakan dana tambahan ya. Jadi ternyata untuk komennya di sini sponsor menyediakan dana tambahan untuk menutupi yang tadi ya, cost 10% yang tadi sudah berlebih tadi ya. Lalu isu yang kedua, di sini ada 2 orang yang left the project, meninggalkan proyek, berhenti, keluar ya. Nah, impact-nya bagaimana? Nah, impact ini kan tentunya berbahaya ketika dalam sebuah proyek ternyata ada karyawan kita yang keluar atau tenaga ahli mungkin yang keluar. Nah, berarti kan kita perlu ada reassign personal
perlu menugaskan kembali tenaga ahli yang baru ya. Nah, di sini untuk komennya di sini, jika Karen tidak bisa menugaskan kembali orang dalam waktu 1 minggu, maka dia harus berbicara kepada Peter. Nah, Peter ini manajer proyeknya. Ya, Peter harus melaporkan bagaimana nih tanggapannya nih. Kita sudah kehilangan 2 orang yang keluar, ya. Tapi dalam waktu 1 pekan ternyata belum ketemu penggantinya. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Ya, jadi ini beberapa isu yang harus ada laporannya. Ya, jadi harus jelas dilaporkannya tanggal berapa, siapa yang melaporkan, di assign-nya oleh siapa, ya. Lalu tindakannya bagaimana? Ini sudah harus dilengkapi untuk catatan-catatan isu yang seperti ini. Lalu saran peningkatan komunikasi, ya. Seperti yang kita ketahui, komunikasi ini sangat penting untuk pengelolaan dan keberhasilan sebuah proyek, ya, terutama dalam proyek teknologi informasi, ya. Tadi juga sudah dibahas bahwa manajemen komunikasi proyek itu harus dipastikan bahwa informasi penting ini, ya, harus bisa mencapai orang yang tepat pada waktu yang tepat sehingga laporannya sesuai dan bermanfaat, ya. Nah, di sini ada beberapa saran yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengelola konflik secara efektif, ya. Artinya kalau kita mengelola konflik secara efektif, artinya kita harus mengembangkan dulu nih keterampilan komunikasi yang lebih baik, ya. Nah, caranya seperti apa? Itu nanti akan dibahas lebih lanjut, ya. Lalu jalankan rapat yang efektif. Ya, jalankan rapat yang efektif. Jadi harus sudah dipersiapkan rapatnya. Lalu gunakan email secara efektif. Ya, gunakan template untuk komunikasi proyek. Jadi harus ada template untuk berkomunikasi, ya, dalam informasi atau konfirmasi komunikasi sebuah proyek. Ya, nah untuk penanganan konfliknya itu sendiri, yaitu ada 5 model dasar, ya. Ini dikemukakan oleh Black and Moton, ya. Ada 5 mode dasar untuk penanganan sebuah konflik, yaitu konfrontasi, kompromi, memperlancar, memaksa, dan menarik. Ya, konfrontasi ini artinya langsung menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, ya. Jadi pada saat menggunakan mode konfrontasi, manajer proyek ini secara langsung menghadapi konflik menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk bekerja melalui perbedaan pendapat mereka, ya. Jadi pendekatan ini disebut juga dengan modus pemecahan masalah, ya. Lalu mode yang kedua adalah kompromi. Gunakan pendekatan memberi dan mengambil, ya. Dengan menggunakan mode kompromi, manajer proyek ini menggunakan pendekatan memberi dan menerima untuk menyelesaikan sebuah konflik. Jadi mereka menawar, ya, dan mencari solusi, ya, pada pihak-pihak yang bersengketa. Lalu memperlancar atau menghaluskan bahasanya, ya. Jadi menekankan bidang-bidang perbedaan dan menekankan bidang kesepakatan. Dimana pada mode memperlancar atau menghaluskan ini, manajer proyek mengurangi atau menghindari area perbedaan dan menekankan area kesepakatan. Nah, ini sering juga dikatakan dengan pendekatan secara akomodatif, ya. Lalu selanjutnya memaksa. Nah, kalau memaksa ini mode pemaksaan yang bisa kita lihat sebagai pendekatan menang kalah terhadap sebuah konflik, ya. Artinya manajer proyek ini mengarahkan sudut pandang mereka dengan biaya potensial dari sudut pandang yang lain, ya. Manajer ini sangat kompetitif atau autokratis dalam gaya manajemen, ya. Ini cocok yang menggunakan mode memaksa, ya. Mode menarik dari ketidaksetujuan aktual atau potensial, ya. Pada saat menggunakan mode penarikan, nah biasanya manajer proyek ini mundur atau menarik diri dari perselisihan
ya. Jadi pendekatan ini disebut juga dengan kata menghindar dan merupakan mode penanganan konflik yang paling tidak diinginkan. Ya, jadi kita menarik, ya. Selanjutnya menjalankan rapat efektif. Ya, menjalankan rapat efektif ini kita lihat dulu apakah dengan menentukan rapat ini bisa dihindari, ya. Lalu tetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat. Lalu tentukan siapa saja yang akan menghadiri rapat, ya. Jadi jangan sampai mengadakan rapat, ya, tapi tidak tahu siapa saja yang mau hadir, ya. Memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat, ya. Supaya apa? Supaya rapat ini bisa berjalan efektif. Jadi para peserta rapat ini datangnya dengan persiapan, ya. Apakah sebelum rapat ini mereka sudah diberikan materi-materi yang nantinya akan dibahas di rapat? Apa saja informasi yang sudah mereka dapat? Ya, karena biasanya beberapa profesional ini menolak untuk menghadiri rapat jika mereka tuh nggak tahu yang nantinya akan dibahas di rapat ini apa, ya. Jadi ini harus dipersiapkan, ya, bahkan untuk peserta rapatnya sebelum mengadakan rapat, ya. Persiapkan materi dan bantuan visual dengan membuat persiapan logistik sebelumnya, ya. Dengan membuat misalkan handout materinya, alat bantu visual, ya. Jadi penyelenggara rapat ini harus mengatur pikiran dan ide-ide, ya, ketika rapat ini berlangsung, ya. Logistik juga sangat penting. Misalkan kita mau mengadakan rapatnya di tempat tertentu, ya, kita harus sediakan makanan, minuman, ya, supaya memang betul-betul rapat ini berjalan efektif tadi, ya. Lalu jalankan rapat secara profesional, ya. Jadi kalau rapat ini kita harus profesional, harus tahu dulu nih orang yang tadi ada di rapat ini siapa saja. Kita masing-masing memperkenalkan diri, lalu nyatakan kembali tujuan kita mengadakan rapat ini untuk apa, ya. Lalu pada rapat ini pastikan hal-hal yang penting yang memang harus dibahas pada saat rapat. Karena tadi kan kita sudah punya agenda, ya. Agenda yang mau dibahas adalah ada beberapa poin. Nah, ini, ya, yang ini yang harus dijalankan atau dibahas pada rapat tersebut. Lalu perhatikan juga waktunya ketika rapat. Lalu partisipan rapatnya bagaimana, meringkas isu-isu yang tadi terjadi di dalam rapat, ya. Jadi untuk rapat ini fokus pada apa yang sudah diagendakan sebelumnya. Lalu membangun hubungan. Ya, membangun hubungan ini biasanya membantu ketika para peserta rapat, ya. Jadi terjadi komunikasi yang baik, terjalin hubungan yang baik, ya. Misalkan jangan terlalu kaku juga ketika rapat. Bisa juga diselingi dengan humor untuk penyegaran, karena kan mungkin ketika rapat ini ternyata banyak yang mengeluarkan ide-ide yang mungkin membuat rapat menjadi membosankan, ya. Jadi kita bisa menggunakan rapat ini diselingi dengan humor supaya peserta rapat ini tetap aktif, jadi tidak bosan, ya. Lalu mengembangkan infrastruktur komunikasi, ya. Sebuah infrastruktur komunikasi ini adalah salah satu set alat, ya, teknik dan prinsip-prinsip yang menyediakan sebuah dasar yang efektif untuk transfer informasi. Peralatan termasuk di dalamnya adalah email, bisa juga menggunakan perangkat lunak, software manajemen proyek, ya, misalkan Office, Microsoft Project, Groupware, telepon, teleconference system, ya, sistem manajemen dokumen dan mengolah data. Di mana teknik ini termasuk pelaporan panduan dan template peraturan dan prosedur pertemuan dasar, proses pengambilan keputusan, pendekatan pemecahan masalah dan resolusi konflik dan teknik negosiasi.
Prinsip-prinsip ini termasuk menggunakan dan membuka dialog yang telah disepakati oleh etika kerja. Saran dalam manajemen komunikasi proyek teknologi informasi. Gunakan keterampilan berkomunikasi khususnya dalam menangani sebuah konflik. Nah, bagaimana nih caranya? Ya tentunya kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Lalu selalu berusaha untuk mengembangkan keterampilan kita di dalam berkomunikasi. Lakukan rapat dengan efektif, gunakan email secara efektif, gunakan template dalam komunikasi proyek, dan bangun infrastruktur komunikasi. Ya, jadi tujuan dari manajemen komunikasi proyek ini adalah untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Di mana proses utamanya ini adalah perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, dan pengelolaan stakeholder. Tips cara menghadapi konflik ya, ini tadi ada konfrontasi atau problem solving, hadapi langsung, lalu compromise dengan pendekatan memberi dan menerima, tadi smoothing ya, menekankan kesepakatan dan mengabaikan perbedaan, forcing, memaksa, pendekatan win-lose, withdrawal, menghindari potensi pertentangan atau menarik. Nah, konflik can be good, artinya pertentangan ini bisa menghasilkan sesuatu yang penting, misalnya ide-ide yang bagus, alternatif yang lebih baik, dan motivasi untuk bekerja lebih baik dan kolaboratif. Jadi tidak semuanya konflik itu bersifat negatif, tapi ada juga beberapa konflik yang justru ketika terjadi konflik tersebut menghasilkan ide-ide yang bagus. Nah justru ide-ide yang bagus seperti ini yang harusnya diperbanyak ya ketika terjadi sebuah konflik. Baik, demikian materi untuk manajemen komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.